Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Mukinah, Kepala Sekolah SMP Widadi, kemudian Ibu Triningsih selaku narasumber pada kegiatan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya saya ingin membacakan urutan acara untuk hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat pemaparan materi dari Putri Ningsih, yang kelima doa, yang keenam menyanyikan lagu Bagimu Negeri, dan yang terakhir penutup. Marilah untuk acara yang pertama pembukaan kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Winarti dipersilahkan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya bangsa padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Kemudian untuk acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Mukinah, Kepala Sekolah SMP Widadi. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini lewat pesan pribadi yang disebutkan kebenaran. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan
bisa berkumpul di ruang kelas 6 SD Negeri Jati dalam rangka sosialisasi diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari CDP kita salah satu guru SD Negeri Jati Ibu Triningsih SPD dan SPD yang dan yang berkaitan. Kami sangat banyak terima kasih untuk nanti memberikan motivasi masalah penerapan pengalaman dan pemahaman untuk Bapak Ibu semuanya dan bisa nanti diterapkan kepada anak-anak didik kita supaya menjadi budaya dan menjadi kebiasaan yang lebih baik menjadi anak-anak yang akan membawakan kita semuanya kepada bangsa Indonesia tercinta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti bisa dilaksanakan apa yang diberikan oleh Ibu Indonesia selaku CDP SD Negeri Jati dan sangat bermanfaat kepada anak-anak kita, terutama Bapak Ibu guru, anak-anak dan masyarakat yang akan menikmati. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mukimah Budi. Kemudian acara yang keempat yaitu acara inti yang akan dibersamai oleh Ibu Triningsih selaku JGP Angkatan 9. Monggo untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jati, Ibu Pina MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu karyawan SD Negeri Jati. Pertama-tama saya haturkan terima kasih telah memberikan saya kesempatan dan meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan salah satu kegiatan yang saya laksanakan pada pendidikan guru penggerak. Salah satunya adalah tentang budaya positif yang harus diterapkan di lingkungan tempat kita belajar, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah dan lingkungan masyarakat pada umumnya. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemayan bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai profil pelajar Pancasila yang kita gaungkan selama ini. Dia ada 6 profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata ini, aksi nyata budaya positif ini, yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Ini masa kegiatan-kegiatan yang beberapa
sudah saya lakukan, yaitu yang pertama menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk melaksanakan diseminasi pada hari ini. Berkolaborasi dan berkoordinasi dengan guru kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan yang sudah dibuat, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi penanaman budaya positif dan segitiga restitusi. Tolak ukur dari kegiatan diseminasi ini yaitu siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran dirinya dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil belajar Pancasila. Rencana perbaikan, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, menempatkan diri sebagai posisi control manager secara konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Harapan saya semoga dengan penerapan budaya positif nanti dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Konsep inti budaya positif hari ini yaitu nanti kita akan belajar bersama tentang perubahan paradigma belajar, tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Karena ini jam siang, mungkin Bapak Ibu ada yang ngantuk atau tidak semangat. Nah, untuk menumbuhkan semangat kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Saya mohon Bapak Ibu berdiri sebentar, kita ice breaking untuk menumbuhkan semangat pada siang hari ini supaya tidak ngantuk ya Bapak Ibu guru semua. Supaya tidak mengantuk. Siap? Kuli kuli
tepuk tangan untuk kita semua dulu. Maaf ya jadi agak gede-gede ya. Pak Irwan semangat Pak Irwan. Terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjutkan ke materi walaupun agak ngos-ngosan. Lanjut, next. Perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang yang digaung-gaungkan oleh Kemendikbud yaitu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. 6 profil belajar Pancasila apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebenekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, itu adalah profil pelajar Pancasila yang kita harapkan bisa terwujud di dalam semua peserta didik kita. Next. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ternyata kita selama ini kadang mempunyai miskonsepsi, jadi konsepnya yang tidak nyambung atau miss ya. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita itu membayangkan masih seperti dulu kalau guru itu bisa mengontrol murid. Kalau zaman dulu memang iya, tapi kalau untuk sekarang sudah tidak bisa lagi guru itu mengontrol murid. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, sekarang itu sudah penguatan positif itu sudah tidak begitu efektif. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kalau dulu setiap anak-anak salah dihukum. Kalau dulu setiap anak-anak salah dibuat anak itu merasa bersalah. Nah, itu sudah tidak relevan lagi Bapak Ibu untuk kita gunakan pada pendidikan di era sekarang ini. Nah, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu juga sudah tidak relevan lagi. Terbukti banyak kejadian Bapak Ibu guru saja, banyak kasus-kasus guru saja ada yang memaksa atau bukan memaksa, sebenarnya mengajak siswanya untuk sholat, nah tetapi malah ada yang dikasuskan. Nah itu, jadinya kita harus lebih berhati-hati lagi sebagai seorang pendidik. Nah, sebenarnya kita tidak memaksa sih, kita mengajak, tetapi sekarang itu malah dikiranya memaksa, jadi bisa untuk bisa dikenakan pasal. Padahal kita sebenarnya sebagai pendidik hanya ingin menjadikan siswa kita menjadi anak yang soleh ya, tujuannya kalau mengajak sholat itu. Next. Nah, kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, untuk sekarang ini teori kontrol kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak usah mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pasti, kalau teori respon itu stimulus perilaku buruk pasti dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Nah, untuk teori kontrol sekarang itu semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol diri saya. Nah, untuk teori kontrol kita harus menyadari bahwa hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kita mau jadi apa, kita mau kemana, kita mau bagaimana, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita pribadi. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau dulu dibujuk-bujukkan tidak bisa, terus akhirnya dipaksa. Nah, kalau di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan
pilihan-pilihan baru. Jadi yang diutamakan adalah tentang kolaborasi dan konsensus. Nah, model berpikir menang dan kalah, kalau di stimulus respon itu mesti ada yang menang, mesti ada yang kalah. Jadi model berpikirnya harus ada yang menang dan kalah. Tapi kalau di teori kontrol kita model berpikirnya menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi penerapan disiplin itu menumbuhkan kesadaran. Jadi nggak usah diiming-imingi, nggak usah ditakut-takuti dengan hukuman, nggak usah diiming-imingi dengan reward, nggak usah ditakut-takuti dengan ancaman. Tapi siswa itu sadar dengan sendirinya. Nah, diseminasi hari ini salah satunya yaitu menumbuhkan disiplin positif pada siswa. Jadi siswa itu sadar dengan sendirinya tanpa perlu ditakut-takuti dengan ancaman atau hukuman, atau tanpa perlu diberikan imbalan atau penghargaan, tapi sadar dari dirinya sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kita harapkan peserta didik kita nantinya bisa memiliki disiplin diri yang lahir dari kesadaran dirinya, tanpa perlunya ada ancaman atau ada hukuman maupun adanya pemberian imbalan penghargaan atau rewards. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama itu lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Kalau di negara kita sendiri, nilai kebajikan untuk dunia pendidikan yaitu menggaungkan profil pelajar Pancasila yang 6 tadi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benalang kritis. Ini ada contoh lagi nilai-nilai kebajikan dari IBO Primary Yes Program. Itu ada di sana nilai-nilai kebajikan yang diunggulkan yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, percaya diri, dan komitmen. Di institusi keterampilan hidup atau life skill, nilai-nilai kebajikan yang dipakai yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. 2. Cinta dan kasih sayang atau love and belonging. 3. Kebutuhan yaitu kebebasan, freedom. Kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kesenangan, fun. Dan kebutuhan dasar manusia yang kelima, kekuatan atau power. Motivasi perilaku manusia. Jadi biasanya tiap perilaku manusia itu ada motivasinya. Motivasinya ini di sini ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi yang pertamanya itu saya pengen itu untuk apa ya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak menjalankannya ya? Itu biasanya motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau saya tidak mengerjakan tugas, saya bakal apa ya? Kalau saya tidak menyelesaikan tugas itu, saya bakal apa ya? Itu termasuk motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi yang kedua yaitu untuk
mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, dari ketiga motivasi ini, motivasi 1 dan 2 itu termasuk motivasi eksternal, jadi dari luar. Apa yang akan terjadi, apa yang kita dapatkan itu dari luar. Nah, motivasi yang ketiga ini adalah untuk menghargai diri sendiri, itu adalah motivasi internal dari dalam. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal. Nah, ini adalah tujuan disiplin positif yang akan kita laksanakan. Jadi kita pengennya itu peserta didik itu motivasinya itu untuk menghargai diri sendiri, bukan untuk karena disuruh berburu, bukan karena disuruh ibu kepala sekolah, tidak. Nah, tetapi sadar dari dirinya sendiri, oh aku itu harus rajin belajar itu supaya nanti aku ke depannya itu jadi orang yang sukses, jadi orang yang berguna. Jadi bukan karena disuruh berburu, bukan karena kalau tidak mengerjakan tugas nanti pengumuman, tidak, tapi karena motivasinya itu untuk menghargai diri sendiri. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri, bahwa kita harus memotivasi diri kita sendiri untuk menghargai diri kita sendiri. Kita ini berharga. Semua manusia, semua yang diciptakan Allah itu berharga. Makanya kita harus menghargai diri kita sendiri. Di sini kita akan lanjutkan dengan identitas gagal dan identitas sukses. Nah, identitas gagal itu berupa hukuman. Sedangkan identitas sukses itu yang mencerminkan disiplin, yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Identitas gagal yang berupa hukuman itu menyebabkan siswa atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Wah, aku mesti dihukum kalau begaru, nggak jadi ah. Nah, biasanya seperti itu. Identitas gagal yang kedua yang itu hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, nanti kamu akan butrit. Nanti akan bu guru tambahi hukuman lagi, atau akan bu guru beri tugas tambahan lagi. Nah, dampak pada murid karena hukuman tadi itu bisa menyebabkan murid marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Terus kalau di identitas yang disiplin itu, kalau yang dihukuman murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau yang dikonsekuensi, murid, anak atau anak belajar taat peraturan. Sedangkan di restitusi, beda ya restitusi dengan konsekuensi. Nah, di dalam identitas sukses yang memakai restitusi itu, murid atau anak akan belajar memecahkan masalahnya sendiri. Nah, kalau di konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah, sedangkan kalau di restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi anak itu paham, sudah paham mana yang salah, mana yang benar, dan aku harus bagaimana. Itu karena identitasnya memakai restitusi. Kalau di hukuman itu dampaknya pada murid marah tadi, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Kalau pakai konsekuensi itu dampak pada muridnya kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, dan penahanan atau detention. Tapi kalau menggunakan restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Untuk di hukuman, nah itu hukuman itu biasanya adanya tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai. Kalau dihukum itu, nah walaupun mungkin pada saat itu tidak kentara, tapi kadang 2 tahun atau beberapa tahun kemudian itu masih ingat, siswa itu masih ingat, oh aku sama Bu itu pernah dihukum ini, aku sama Bu. Nah itu kalau hukuman. Nah, sebisa mungkin kita menghindari yang itu, jangan sampai kok anak-anak itu mengingatnya, membekasnya hal-hal yang tidak baik. Nah, makanya kita pakai identitas yang sukses, yaitu konsekuensi atau restitusi. Nah, yang di sini yang lebih ditekankan yaitu kita memakai restitusi. Nah, kalau konsekuensi kan sudah diketahui masuk akal. Kalau restitusi itu berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi anak itu kita ajak ngobrol, kita cari jalan keluarnya, cari solusinya bersama-sama. Jadi tidak satu pihak guru langsung memutuskan, tidak, tapi kita ajak ngobrol bersama, kita cari solusi bersama-sama. Nah, ngajak
ngobrolnya juga tidak di depan teman-teman yang lain, tapi kita ajak ke suatu tempat. Kalau yang salah satu orang ya kita ajak mata, kalau semuanya 2 orang ya 2 orang itu kita ajak ke tempat di mana tidak langsung di depan teman-temannya. Nah, hukuman ini dibuat oleh guru kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid, sedangkan restitusi ini dibuat sendiri oleh siswa. Jadi kita tanyakan, kamu nanti maunya gimana? Kalau seperti ini bagaimana? Baiknya bagaimana? Jadi siswa sendiri yang menentukan, siswa sendiri yang memutuskan. Hukuman ini menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir atau merendahkan. Sedangkan untuk konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan di restitusi ini menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. 5. Posisi kontrol guru. Nah, kira-kira Bapak Ibu pernah di posisi yang mana ya? Penghubung kata Bu Ninis. Nah, 5 posisi kontrol guru. Saya yakin Bapak Ibu guru pernah menjalani semuanya. Saya pun juga pernah menjalani 5 posisi kontrol ini. Yang pertama sebagai penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Bisa ya Pak Era ya? Nah, pakai kata-kata. Nah, itu anaknya dijulukin apa, anaknya dipanggil dengan nama apa. Nah, itu sudah termasuk penghukum. Hukuman fisik, anak-anak disuruh angkat kaki 1 ya, atau di atas kepala, itu juga termasuk penghukum. Saya juga pernah melakukannya dulu. Nah, yang kedua, posisi kontrol guru yaitu membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, kamu ini bagaimana kok? Kamu nggak kasihan kok sama Bu Guru? Nanti kalau Bu Guru dimarahin kepala sekolah bagaimana? Nah, kamu nggak kasihan ini tugasnya nggak diselesaikan, nanti dikumpulkan. Nah, itu salah satu posisi kontrol guru, membuat rasa bersalah. Sudah pernah Bapak Ibu? Nah, kira-kira itu baik apa tidak ya? Itu yang posisi yang kedua. Biasanya seperti itu membuat siswanya merasa bersalah. Kamu itu bagaimana kok? Kenapa tidak memakai seragam? Tadi kok pakai pakaian dipanggil ke depan? Apa kamu nggak kasihan sama guru di kelas 4A lagi, kelas 4A lagi? Nah, biasanya seperti itu. Yang ketiga, posisi kontrol guru ini sudah mendingan sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo kayak digarap, mau tidak ketinggalan kacane, ayo kayak digarap coba dikerjakan. Nah, itu seperti teman ya, aku seperti teman. Itu posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai monitor atau pemantau. Monitor itu berarti mengawasi. Jadi ya Pak, salah. Diawasi terus, didekati terus. Nah, memonitor atau memantau atau berarti mengawasi. Nah, posisi yang kelima yaitu posisi kontrol guru. Nah, ini yang paling bagus menurut saya. Nah, yang semoga Bapak Ibu nanti kita belajar bersama-sama memakai posisi kontrol yang kelima yaitu sebagai manajer. Wih, Bu Guru ya, Pak Guru bisa jadi manajer juga, yaitu respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Tidak ujuk-ujuk apa-apa kok Bu Guru sih menentukan apa-apa guru, tidak ya. Tetapi kita berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini yang paling baik yang mana Bapak Ibu? Nomor 5 manajer. Kira-kira yang sudah Bapak Ibu lakukan yang posisi yang mana? Nomor 1 dan nomor 2. Mari kita bersama-sama berupaya belajar bersama supaya kita bisa menggantikan tadi yang posisi kontrol 1, 2. Besok kita belajar bersama untuk memilih atau memakai posisi kontrol yang kelima yaitu sebagai manajer. Siap Bapak Ibu? Siap. Next. Nah,
guru. Kasusnya ini siswa mengeluarkan baju atau seragamnya tidak rapi. Sering tidak Bapak Ibu? Di kelas. Nah, anak-anak itu bajunya harusnya dimasukkan tetapi dikeluarkan, alasannya sumuk biasanya. Nah, kalau sebagai penghukum biasanya gurunya akan kamu piket selama 1 minggu, kalau tidak rapi bajunya itu termasuk sebagai penghukum. Nah, pembuat rasa bersalah ini biasanya Bu Win sama Bu Tri nih. Berapa kali ibu harus memberitahu, nak, kenapa kamu selalu mengecewakan ibu, ya Allah. Nah, siapa yang biasanya seperti itu? Kamu tuh bagaimana toh, nak? Bisa tertib, ya Allah. Yang mana tuh sama ibu? Nah, itu biasanya namanya posisi kontrolnya pembuat rasa bersalah. Di siswanya kok digluk. Nah, itu mesake gurunya apa digluk apa tapi tidak paham. Nah, biasanya kalau pembuat rasa bersalah itu siswanya hanya menunduk mendengarkan. Nanti kalau sudah lupa ya Bu Win. Nah, ini yang sebagai teman biasanya ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini. Boyo manut. Nah, boyo manut tuh karo Bu Guru ki. Kok ada Bu Guru? Ditukani ibu kepala sekolah. Nah, ya sudah. Tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Kayak seperti itu ya Bu Win ya. Nah, itu sebagai teman ya sudah. Besok jangan diulangi lagi ya. Itu kalau posisi kontrolnya kita sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau, nah itu biasanya kamu sudah melanggar peraturan kelas atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas, nah kamu tahu konsekuensinya. Nah, dilapori konsekuensinya. Kamu tahu, yang namanya melanggar itu nanti konsekuensinya apa. Nah, silakan baju kamu dimasukkan dan jangan diulangi lagi, yaitu kalau pemantau. Langsung di situ. Silakan baju kamu dimasukkan dan jangan diulangi lagi, itu kalau pemantau. Nah, next. Nah, ini yang posisi manajer. Kalau posisi manajer, kita harus sedikit menurunkan ego, sedikit menurunkan volume suara kita. Nah, kita rangkul anak tersebut, kita ajak ngobrol bareng, kita sharing bareng. Nah, kita tanya, apa kamu tahu kesalahanmu? Setiap anak itu pasti sudah tahu kesalahannya, gitu. Nah, tetapi kenapa kok diulangi lagi? Karena anak itu belum punya kesadaran diri. Nah, makanya bagaimana cara kita untuk menumbuhkan kesadaran diri pada murid agar mempunyai budaya positif di kelas tanpa takut karena hukuman atau tanpa mengharapkan imbalan, tetapi lahir dari dirinya sendiri. Nah, itu adalah inti dari budaya positif, nah, yang akan kita tanamkan kepada siswa. Nah, kita kembali ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kalau manajer seperti ini? Jadi yang menentukan solusi atau dari solusi dari masalahnya bukan guru, tapi murid itu sendiri. Tapi kita tanya, murid nggak bisa langsung. Nah, kita tanya kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Nah, kira-kira kamu maunya gimana? Kira-kira mulai kapan kamu mau melakukan hal yang baik tersebut? Nah, itu kalau yang di manajer. Next. Nah, kita tebak-tebakan nih. Posisi kontrol apakah aku? Coba ditebak Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu posisi kalau Bapak Ibu guru bilang ya gitu, itu posisi kontrol apa? Kedua. Nah, apa tadi yang kedua? Membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu, ya Allah. Terus sakit tenang gurunya nelongso. Nah, itu betul kayak itu posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah. Next. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya, iya toh? Nah, itu posisi kontrol yang mana itu? Kamu tidak pernah benar melakukannya, posisi kontrol yang mana? Hukuman apa yang membuat rasa bersalah? Rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, nggak rapor iso-iso, betul? Hukuman apa membuat rasa bersalah? Rasa bersalah. Kira-kira nek dilokeng ngono kuwi membuat rasa bersalah atau hukuman? Iya, baik. Itu, nah itu sebenarnya hukuman ya, karena siswa
dilukis. Nah, tidak pernah sholat. Jadi hukuman itu bisa berupa fisik. Ini termasuk hukuman verbal. Nah, kamu tidak pernah melakukannya itu hukuman verbal. Waduh, baik kalau bocah itu. Nah, itu hukuman. Next. Nah, apa rencanamu untuk menghadapi ini? Berapa? 5. Bapak Ibu guru pintar semua sudah bisa melihat posisi tadi yang 5 ya. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nomor 5 ini yang pakai restitusi. Kita posisi kontrolnya sebagai manajer. Bapak Ibu guru bisa jadi manajer loh. Jangan salah. Nggak cuma di perusahaan, di sekolah pun kita bisa jadi manajer pembelajaran. Next. Nah, ini ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini yang mana? Yang mana? Teman, betul nih yang teman. Jadi kayak temannya tuh, ayolah lakukan demi Bapak Ibu gitu supaya wancane. Nah, itu termasuk posisi kontrol sebagai teman. Next. Lagi. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Apa? Hukuman. Jadi tidak akan dapat nilai, hukuman tidak akan dapat nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Next. Masih enggak? Nah, itu tadi tentang posisi kontrol, 5 posisi kontrol guru di kelas. Nah, kita harapkan nanti kita bersama-sama belajar untuk posisi kontrol yang sebagai manajer. Nah, sebelum keyakinan kelas, nah saya ajak tebak-tebakan lagi biar semangat. Ya, kan tebak-tebakan aja. Mau dokter gosan ya kau senam? Enggak apa-apa. Mau senam lagi? Oh, Bu Melia mau senam lagi ya? Semangat ya senamnya. Gak apa-apa, besok senam lagi. Nah, teman-teman hari ini cluenya, wih kayak tiktoker sih. Cluenya itu bumi itu bulat, bumi itu bulat. 9 itu 1, 10 itu 1. 9 itu 1, 10 itu 1, 88 itu berapa? 4. Bu hari ini benar. 88 itu 4. Lanjut. Cluenya bumi itu bulat. 16 itu 1. 18 itu 2. 80 berapa Bu? Ini sudah bisa yang lainnya. 16 itu 1. 18 itu 2. Kalau 80 itu berapa? 3, betul Pak Anjar? Berapa? Ya, betul 3, Pak Anjar. Tepuk tangan untuk Pak Anjar. Coba sekali lagi. 30 itu 1. 60 itu 2. 99 itu berapa? Berapa Bu Melia? 2. Sudah paham belum ini? 99 itu 2. Sekali lagi kalau belum paham. 18 itu 2. 29 itu 1. 89 itu berapa? 3. Ya, kan cluenya bumi itu bulat, berarti yang dihitung bulat-bulatannya. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Tidak apa-apa, kita lanjutkan yaitu ke keyakinan. Salah paham. Bulatannya itu. Bumi itu bulat, karena kalau 16 kan bulatannya 1, warna-warna berarti 1. Bulatnya angkanya 6 itu loh. Nek 88 kan 8 punya bulatan 2. Berarti 4. Kalau 8 kok berarti 2. Karena bulatannya ada 2. Kan cluenya bumi itu bulat, nanti kalau hitung bulatannya. Nah, seperti itu Pak Irwan. Kalau 9 itu berarti 1. Nah, kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Sudah buat belum keyakinan kelasnya? Dulu sama Bu Lili
dibuat bersama-sama dengan guru dan siswa, betul. Nah, kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah kan biasanya satu pihak, ya kalau peraturan sekolah biasanya yang menentukan guru atau kepala sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas ini nanti kita buat bersama-sama dengan siswa. Jadi ini nanti untuk kalau siswa ada yang berbuat tidak sesuai keyakinan kelas, kita bisa menggunakan keyakinan kelas itu untuk menyadarkan siswa tersebut. Kita kan sudah buat keyakinan kelas ini, kok kamu seperti ini. Nah, itu kita pakai keyakinan kelas, padahal keyakinan kelasnya dibuat siswa itu sendiri, harusnya juga dipatuhi. Next. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sebisa mungkin dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi buatnya jangan banyak-banyak, Bu. Keyakinan kelasnya 20 harus sakit muridnya, nah, 5 atau 6 saja yang kira-kira ada poin pentingnya. Nah, jadi tidak usah banyak-banyak. Nah, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, satu kelas yang satu sama kelas yang lainnya boleh beda atau tidak? Boleh. Kalau keyakinan kelas antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya itu boleh berbeda. Nah, kalau peraturan sekolah kan biasanya dibuat langsung untuk semua warga sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas dibuat guru dan siswa, nah itu boleh berbeda dengan keyakinan kelas lain. Nah, tergantung kondisi kelas, nah sehingga mudah diterapkan di kelas tersebut. Next. Setelah itu ada segitiga restitusi. Sudah pernah mendengar Bapak Ibu segitiga restitusi? Ya. Segitiga restitusi adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini terdiri dari 3 kegiatan. Dari ketiga kegiatan itu semuanya harus dilakukan bersama-sama. Tidak boleh kok cuma salah satu, tidak boleh, tapi semuanya harus dilaksanakan. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini merupakan lanjutan dari posisi manajer kita yang sudah kita pilih tadi. Nah, kita untuk menyelesaikan masalah, nah sebaiknya kita menggunakan segitiga restitusi ini. Diharapkan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi ini menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ini biasanya pertama kita ajak dulu apabila ada murid yang berbuat salah, kita bicara 4 mata. Nah, kita stabilkan identitasnya dulu. Jangan tahu-tahu langsung kamu tadi salah, tidak. Nah, kita stabilkan identitasnya dulu dengan kita beri penguatan-penguatan agar anak tersebut tidak down, tidak merasa takut, tidak merasa minder. Nah, kita stabilkan identitasnya dulu dengan mungkin mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita buat anak itu nyaman dulu. Kita stabilkan identitasnya. Biasanya kalau anak berbuat salah, entah itu yang sengaja atau tidak disengaja, apalagi ada sengaja, biasanya sudah takut. Nah, makanya kita harus menstabilkan identitasnya itu. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Nah, kalau anak kita panggilkan pasti punya masalah ya. Nah, pasti punya masalah itu pasti berbuat salah. Nah, kita validasi tindakannya dulu. Kamu tentu punya alasan kan kenapa melakukan itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif daripada kamu melakukan itu? Adakah cara yang lebih baik, lebih efektif? Jadi kita validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa yang kita sepakati ditanyakan. Tadi kan udah buat keyakinan kelas. Nah, pada saat menerapkan segitiga restitusi ini, kita tanyakan kepada siswa lagi, keyakinan apa yang kita sepakati. Kalau Putri kemarin itu siswa memakai seragam tidak rapi, padahal di keyakinan kelas sudah ada memakai seragam yang rapi. Nah, siswa ditanya keyakinan apa yang kita sepakati memakai seragam yang rapi. Terus kenapa kok kamu tidak melaksanakan keyakinan
keyakinan kamu sendiri. Nah, bayangkan tentang kelas yang ideal atau kamu pengennya seperti apa. Nah, biasanya anak-anak itu tetap pengennya itu mematuhi keyakinan kelas atau pengennya itu membuat melaksanakan sesuatu yang baik-baik. Jadi itu yang menanyakan keyakinan segitiga restitusi. Ini kemarin contoh penerapan segitiga restitusi saya. Videonya ada di bajunya dikeluarkan ya. Fitri tahu setiap orang tuh pasti pernah melakukan salah ya. Nah sama kayak Mas yang tadi juga melakukan dulu itu juga pernah melakukan salah ya toh. Nah tapi bagaimana kita memperbaiki kesalahan tersebut ya kan? Kira-kira tadi Mas Brian bajunya tidak dimasukkan itu pasti punya alasan kenapa bajunya tidak dimasukkan. Iya benar. Oh sungguh gerah, terus bajunya tidak dimasukkan. Padahal kalau aturannya bajunya harus kalau tidak dimasukkan bajunya jadi rapi atau tidak? Oh tidak. Nah padahal kita kan dulu sudah pernah bikin keyakinan kelas ya. yang ketiga keyakinan kelas. Harus memakai seragam sesuai aturan. Kalau bajunya tadi dikeluarkan sudah sesuai aturan belum? Belum. Nah, kira-kira Mas Dian kedepannya pengennya bagaimana? Oh iya, jadi kedepannya Mas Dian harus memakai seragam sesuai ketentuan. Kalau aturannya dimasukkan harus dimasukkan. Benar. Kira-kira mau mulai kapan pakai bajunya yang rapi? Besok pagi sudah harus bajunya seragamnya rapi ya. Dari pagi sampai pulang ya nggak boleh keluar ya. Iya, ya sudah. Jadi pengennya Mas Dian cuma dia jadi anak yang disiplin ya toh, anak yang rajin, mematuhi aturan, anak yang pintar ya toh. Nah mungkin itu saja dari Putri nggak marah gitu. Nah cuma kita mencari solusi bersama. Karena Mas Dian boleh kembali ke kanannya. Besok bisa belajar lagi ya. Itu kemarin ya menerapkan segitiga restitusi. Jadi anaknya saya panggil kemarin kebetulan saya panggil ke kantor, jadi tidak langsung dimarahi di depan teman-teman yang lainnya. Itu juga tidak beri saya hukuman, tidak beri saya berhukuman, gitu. Nah tapi dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi dari dirinya pribadi. Tapi coba besok kita cek, semoga benar-benar anak tersebut menyadari, sadar akan kesalahannya. Nah, demikian tadi penutupnya dalam menerapkan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among itu penuntut atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang merdeka, mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi kita harapkan nanti kita bisa menuntut siswa-siswa kita, menuntut murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian diseminasi budaya positif dari saya. Semoga banyak hal yang bisa
kita ambil hikmahnya. Semoga yang saya sampaikan ini juga bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi, untuk Bapak Ibu guru semua, juga bisa bermanfaat untuk SD kita tercinta ini, SD Negeri Widadi. Apabila saya dalam menyampaikan diseminasi saya banyak kurang lebihnya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya haturkan terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu guru semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan hari ini. Banyak sekali deh ilmu-ilmu yang kita dapat dari pemaparan Ibu hari ini. Mungkin bisa menambah banyak pengalaman wawasan yang nantinya bisa kita terapkan di kelasnya masing-masing, agar nanti siswa-siswi SD Triwidadi semua nantinya bisa menjadi lebih baik dan menerapkan budaya positif yang baik pula. Selanjutnya untuk acara yang kelima, sebelum acara penutup, dan sebelumnya kita isi dengan doa bersama terlebih dahulu ya. Monggo untuk Ibu Melia bisa persiapkan atau di doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, menginginkan apa yang saya katakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan ma'anin. Hamdan lillahi hamdan ya rabbana alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ya kata-kata yang patut kami tuturkan melainkan sanjungan tertinggi bertemu. Karena hanya atas kuasa dan izin-Mu pada hari ini kami bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri. Ya Allah ya Bapa, Engkau yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa guru kami, pemimpin dan pendahulu kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu yang melimpah. Dan jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur. Jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhai dan Engkau berkahi, sehingga kami mampu memahami dan melaksanakan. Ya Allah ya Hadi, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah yang benar itu tampak benar dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya, dan tunjukkanlah yang salah tampak salah dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Sehatkanlah kami, kuatkanlah kami, jauhkan kami dari malapetaka. Ya Allah yang Maha Mendengar, kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu Melia telah memimpin doa pada siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri yang akan dipimpin oleh Ibu Winati. Untuk waktu persilakan. Untuk pada hari ini dimohon untuk berdiri. Jiwa raga
ibu guru semua atas perhatiannya hari ini. Semoga ilmu yang diberikan guru mendapatkan banyak manfaat dan dapat diterapkan pada kelasnya masing-masing. Demikian untuk acara hari ini, acara diseminasi tentang penerapan budaya positif. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila banyak salah kata dan juga perbuatan dalam memimpin acara hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah